para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 7 April 2026. Hari Selasa dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan Putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya ke Yesus Putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini sungguh semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paskah adalah perayaan sukacita. Namun sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama justru diawali dengan air mata. Maria Magdalena berdiri di luar kubur dan menangis. Ia kehilangan Yesus, guru yang sangat ia kasihi. Hancur hatinya, harapannya seakan lenyap.
Pengalaman Maria Magdalena adalah pengalaman banyak dari kita. Di tengah iman, kita juga pernah merasa kehilangan, kecewa, bahkan seolah-olah kita merasa Tuhan jauh dan tidak hadir. Kita menangis dalam diam, dalam doa, dan pergumulan hidup. Namun justru di tengah tangisan itulah kebangkitan mulai dinyatakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria Magdalena menangis di depan kubur kosong. Ia melihat malaikat, tetapi tetap tidak menyadari makna peristiwa itu. Bahkan ketika ia sendiri berdiri di dekatnya, ia tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus adalah penjaga taman. Mengapa Maria tidak mengenali Yesus? Karena ia masih terjebak dalam kesedihan dan bayangan masa lalu. Ia mencari Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Ia mencari tubuh, bukan pribadi yang bangkit. Namun segalanya berubah ketika Yesus memanggil namanya Maria. Satu sapaan pribadi itu membuka matanya. Ia tidak lagi melihat dengan mata fisik, tetapi dengan mata iman. Maka ia lalu berseru, "Rabuni," artinya guru. Kebangkitan adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus yang memanggil kita satu persatu dengan nama kita masing-masing. Yesus tidak datang dengan cara yang spektakuler bagi Maria. Ia datang secara sederhana, personal, dan penuh kasih. Ia mengenal Maria dan ia menyapa namanya. Dan setelah perjumpaan itu, Maria tidak lagi tinggal dalam kesedihan. Ia diutus, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah, aku telah bangkit." Dari seorang yang menangis, Maria menjadi pewarta pertama kebangkitan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini kita dengar sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Ada beberapa pesan penting yang hendak kita bisa petik. Yang pertama, Tuhan hadir dalam air mata kita. Ketika kita merasa sendiri, kecewa, atau kehilangan arah, Tuhan sebenarnya tidak jauh. Ia hadir meskipun sering tidak kita sadari. Yang kedua, jangan terjebak pada masa lalu. Seperti Maria, kita kadang mencari Tuhan dalam cara lama, dalam pengalaman masa lalu. Padahal Tuhan berkarya secara baru dalam hidup kita setiap hari. Yang ketiga, dengarkan panggilan pribadi Tuhan. Tuhan memanggil kita masing-masing dengan nama kita sendiri. Ia mengenal luka, pergumulan, dan harapan kita. Dalam doa, dalam sabda, dalam keheningan, Tuhan memanggil kita masing-masing, pribadi per pribadi. Yang keempat, dari kesedihan menjadi perutusan. Pengalaman pribadi dengan Kristus tidak berhenti pada diri sendiri. Kita diutus untuk membawa kabar sukacita kepada orang lain, dalam keluarga, komunitas, dan di mana kita hidup. Di tengah kehidupan kita di kota Jayapura dan di mana saja di tanah Papua ini, bahkan di seluruh dunia, di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan relasi, kita dipanggil menjadi seperti Maria Magdalena, dari yang terluka menjadi pembawa harapan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paskah bukan hanya tentang Yesus yang bangkit, tetapi tentang kita yang dipanggil keluar dari kubur kesedihan, kekecewaan, dan ketakutan. Hari ini Tuhan memanggil nama kita secara pribadi. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita mau mendengarkan
dan mengenal suara Tuhan yang memanggil kita? Semoga kita berani menjawab seperti Maria, Rabuni, dan kemudian pergi mewartakan bahwa Tuhan sungguh hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau mengenal kami secara pribadi, bahkan Engkau memanggil nama kami dengan penuh kasih. Di saat kami menangis, Engkau hadir. Di saat kami merasa kehilangan, Engkau mendekat. Namun seringkali kami tidak mengenali Engkau. Bukalah mata iman kami ya Tuhan, agar kami mampu melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Panggillah kami selalu, agar hati kami tergerak untuk datang kepadamu. Ubah air mata kami menjadi sukacita, dan jadikan hidup kami sebagai pewartaan kasih dan kebangkitan-Mu. Utuslah kami menjadi pembawa harapan bagi sesama di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.